Bang, Yesus aja menyuruh menyembah, Bang. Iya, menyembah dalam arti itu menghormati ajaran. Kenapa, Bang? Dimarahin ya? Turun dulu dah ya, nanti aja. Lain kali ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ustadz. Tunggu saya pakai headset. Selamat malam. Oke, saya pakai headset dulu ya. Nice. Jadi, Cup, kan ini judul ini kan belum kelar-kelar, toh, Cup. Karena Ucup kan kick saya terus, toh. Maksudnya selesaikanlah ini, apa ini judul ini. Bisa? Memang nggak ada jawabannya. Iya. Bagaimana nggak ada jawabannya? Kalau gitu saya mau tanya samamu, apakah Maria itu melahirkan Tuhannya? Iya. Maria melahirkan Tuhannya. Iya, karena Lalu malaikat Maria yang mengatakan itu, malaikat mengatakan kepada Maria dan Maria mengetahui itu. Maria mengetahui itu. Jadi Malaikat dan juga kepada Yusuf. Dan Yusuf mengetahui itu. Anak yang dilahirkan adalah kudus. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. anak durhaka emangnya. Iya, itu karena memang Masa orang tua yang ngelahirin kamu suruh Iya. sembah anak durhaka betul Iya. ini. Judul ini betul. Aduh. Anakku adalah Tuhanku, betul. Tetapi cara untuk kau memahami itu kau gagal. Saya jelaskan ya. Kan saya sudah bilang, siapa yang disematkan juru selamat? Kan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 kan dikatakan telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan begitu. Karena di dalam perjanjian akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yang menyematkan juru selamat itu ditujukan kepada Tuhan dalam ayat-ayat ini, konteks ini. Oke, di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 ya, itu doa Hubungannya apa sama judul? Iya. Kau kebanyakan narasi, kebanyakan cincong. Janganlah Tapi apa hubungannya Ya, dengan saya judul gitu? Iya. Apa hubungannya dengan judul? Ya, di dalam kemanusiaan Maria, di dalam kemanusiaan Yesus adalah anaknya Maria secara jasmania. Secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria. Kan begitu. Di mana kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhannya Maria? Dia berdoa kepada Allah Juru Ngeri Selamat. emang. Iya, Lukas pasal 1. Ngeri emang seorang wanita melahirkan Tuhannya. Iya. Kalau kau tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi kalau kau hampir stres gitu mikirin. Iya. Kenapa Lukas pasal ada 1, seorang wanita ayat melahirkan 46, Tuhannya? Kan gitu. Berkali gitu ya teman-teman. Ada. Itulah, kami kan mempercayai Yesus Tuhan dan manusia. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Itu doanya ya, pujiannya kepada Tuhan. Dan anak durhaka kah Yesus itu? Bentar, saya tanya, Yesus itu emang anak durhaka menurutmu? Apa sih definisi durhaka? Apa definisi durhaka? Anda tahu apa definisi durhaka? Anda tahu enggak definisi durhaka? Jawab aja, apakah Yesus durhaka kepada ibunya? Tidak, dia tidak membangkang kepada ibunya, dia tidak menghujat ibunya. Ya, dia tidak maki-maki kepada ibunya. Itu tidak durhaka loh. Itulah kalian. Itu kan definisi membangkang itu melawan orang Itulah tua, kalian. tidak mengakui orang tua, itu definisi. Itulah kalian memfitnah mereka, suka memfitnah Nabi Isa, memfitnah Yesus dan Maria. Bilang saja, Ya. kalau kau
tidak mampu, Itulah bilang, fitnah "Kan saya kalian akan gitu dengan terhadap kau mereka. kikik, karena kau itu Kan kayak gitu. ayat Fitnah kalian tuh terhadap Nabi Ayat Isa yang alaihi mengatakan salam itu. memang sungguh sangat kejam gitu. Fitnah terhadap Yesus Jangan itu kau memang sungguh sangat kejam. kesana Ya kemari. kan Isi teman-teman ayat ya. ini, judul ini dipergunakan. Nggak ada Jangan namanya takia. Tuhan dilahirkan wanita. Jangan takia ya. Iya. Seorang anak dilahirkan lalu ibunya menyembah dia. Ini warasnya di mana? Warasnya di mana? Sedikit lagi ya, yang di bawah sedikit lagi. Sedikit lagi saya itu dikit. Anak Karena durhaka merupakan saya atau dikit. tidak? Kayak gitu. Anak Saya durhaka atau tidak? bilang, tahu nggak definisi durhaka? Tahu nggak definisi durhaka? Tahu? Kan saya bilang definisi durhaka. Kau jawab itu aja, anak membangkang durhaka orang atau tidak? tua, tidak mengakui Tuhan. Ya udah, Yesus tidak durhaka. kalau kayak Dia gitu tidak saya mau mengakui tanya, anaknya, tahu? ibunya. Sekarang kau punya ibu nggak? Minum dulu. Ustadz minum dulu. Kau punya ibu nggak? Minum. Supaya Kau punya ibu nggak? kau lawan saya bisa kau tenang. Minum dulu. Minum. Karena kau tidak Kau ada punya ibu ilmunya. nggak? Sudah tidak usah berbicara begitu. Ada koslet otakmu. Ini Masalah sekali saya ada lagi koslet, saya tidak ada bertanya, ibunya. Emangnya saya timbul dengan sendirinya? Anda punya ibu? Kok hal-hal yang sepele? Kan tentu saya punya ibu. Masa saya Saya nanya timbul sendiri? Anda, dijawablah. Iya. Apakah Anda punya ibu? Tentu Iya. saya punya ibu. Sekarang sekarang kau suruh ibu kau sembah kau anak durhaka atau bukan kalau kayak gitu? Saya kan bukan Tuhan. Saya anak. Saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa. Yang perbedaannya Ya iya. Tuhan dan manusia. Yang Kalau saya ini yang dilahirkan Maria kan bayi. disembah oleh Maria, iya. Yang disembah Maria apa? Keilahiannya. Ketuhanannya disembah, bukan Enggak. kemanusiaannya. Oke, kalau menurutmu seperti itu, ya ketika Yesus di dalam perut ibunya, Maria menyembah kemana? Kepada Tuhan. Hah? Tuhan. Iya, Tuhannya di mana? Tuhan tidak dibatasi oleh Itu, Allah. menyembah perut. Kepada Tuhan. Menyembah Tuhan yang di perut kah kayak gitu? Kan kita bicara tentang Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lah, Tuhan Maria tadi kan ada di dalam perut Maria. Loh, sebelum dia menjadi tubuh dia adalah roh. Ya iya, waktu ada kandungannya itu gimana Maria cara menyembahnya? Iya, Pak Kudus, iya. Iya. Kemana Maria menyembahnya, ke perut gitu? Iya, berdoa kepada Tuhan karena dulu-dulu juga kan begitu. Ke perut. Kan bisa doa itu tidak Aduh. bisa di perut. Dan ini sudah kalau sudah tidak ada ilmu Ya sudah begitu. kau juga, Ya? kau jawabannya nggak waras masalahnya. Kan begini saya bilang, sebagai manusia, Yesus adalah anaknya Maria. Sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhannya Maria. Karena sebelum dia diberi nama Yesus dan dilahirkan, dia adalah Firman, Hologos, Firman yang telah menjadi manusia. Ya, paham? Itu ada lagi tuh bikin judul. Melawat umatnya. Perutku adalah sesembahanku katanya. Perutku adalah sesembahanku. Emangnya Tuhan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu? Tuhan bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Cuk. Masalahnya kan Ucup kan punya nalar kan nggak nyampe ke situ. Kau Justru itu aja kan yang seperti Kristen Ucup bilang, aneh kalau sakit gitu. gigi kan nggak mungkin ke tempat bakso. Kalau Anda mau suka belajar Kristen, belajar kepada saya begitu. Karena saya Cup mendapat penghargaan. Ngapain belajar sama kau? Kau predikat nggak master, Cup. ngerti ajaran Yesus masalahnya. Itu lah sabnya. Ngapain saya belajar sama kau? Kau Judulnya ngerti ajaran anakku adalah Yesus. Tuhan. Iya, lebih baik Anakku adalah Tuhanku, betul. Secara kemanusiaan Saya kasih Yesus pelajaran nih. adalah Yesus anaknya berkata, Maria. ya. Secara keilahian Yesus adalah Tuhannya Maria. Kok Tuhan Maria, ya udah. bilang kalau sudah kalah. Udah, saya puas dah jawabannya. Kalau Anda tidak mampu di Kalau sini kau sudah cari pasti. menang, udah menang. Keren Udah saja. kayak gitu aja. Kalau kau cari menang, ya udah menang kan gitu. Bukan.
Kami udah menang untuk kau. kemuliaan Tuhan. Kami Saya menjadi- bukan cari menang Nah, kalah supaya supaya Anda salah mengerti. cari menang atau Karena- kalah. Enggak, kita enggak cari menang Iya. atau kalah, enggak. Kalau kamu mau menang, Ya iya. kalau kamu mau menang pakai dalil. silakan gitu. Pakai dalil, Yang dan nanti kita penonton bahas yang menilai. itu, ya teman-teman Nah, semua kalau ya, sudah kalah di sini, anakku adalah terserah. Tuhanku. Dari tadi, gitu. Dari tadi, nggak Iya, masuk betul. akal jawabannya. Asumsi semua jawabannya dari tadi. Ada. Cup, ku pakai ayat, Cup. Bukan congor saya, bukan omong-omong, Cup. Saya pakai ayat, Cup. Kan saya bilang tadi, kemanusiaan tuh Yesus itu adalah memang anaknya Maria dalam segi kemanusiaan jasmanianya. Tapi secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria, dan dibilang oleh malaikat bahwa yang dilahirkan ini yaitu kudus. Dan kalau seandainya Saya mau tanya ke nih, perutnya tidak, pakai ayat. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh ya, pakai ayat. Ya, Jangan Kau mau turunkan Lukas kayak nomor yang 11. turunkannya. Sudah, kalau apa yang kau tanya, iya. enggak bentar. Sekarang aku tanya kau. Nih, Tanya apa saja saya bisa jawab. Lukas 2 nomor 11 tadi, ya Hal sepele itu. silakan dijawab. Kau ini. Oke, ini kita ini dulu ya. Iya. Mana penunjuk nih? Nggak enak banget. Bentar. Minum air dulu, Ambil kau, pulpen Cup. saya, ambil pulpen. Cup, minum air dulu, Cup. Ya, minum air dulu, Cup, supaya kau lawan saya masih out. Supaya jaringan sarafnya. Dengarkan. Nanti habis itu Nih, tentang pasang penginjilan telingamu. di Arab ya. Nih, pasang telingamu. Hari Ya, ini oke. telah lahir, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya mau tanya dulu, jawab ringkas. Yang dilahirkan ini Tuhan? Mikmu. Iya, manusia dan ketuhanannya. Ya, manusia dan Tuhan. Iya, hari ini Oh, telah baik. kemanusiaannya dilahirkan. Dia hakikatnya Baik. adalah Tuhan. Kita baca ke bawah. Nih, yang kutandai biru. Iya. Dan ketika genap waktu Iya. pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Itu berbicara tentang kemanusiaannya. Cup. Ada berapa Berbicara tentang Tuhan? kemanusiaannya. Nah. Mentaati hukum Taurat. Yang Iya. saya tanya, ada berapa Tuhan? Itu kan Yesus dilahirkan dalam tradisi hukum bahwa dia harus datang ke Iya. Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam hukum Taurat. Karena di dalam Galatia Yang tadi 4 ayat 5 yang lahir tadi Tuhan, betul Coba nggak? baca dulu. Iya, Yang kedua lahir tadi kan sifatnya Tuhan, kata dibicarakan kau. di situ. Iya, kedua sifatnya kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaan yang Oke, dibicarakan nah, itu sekarang menyerahkan kepada Tuhan yang dilahirkan Maria itu dibawa untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan teori Tuhan kemanusiaan. gitu. Itu di mana dalilnya? Tidak. Nah, Tuhan kan teori sudah Tuhan. dibilang telah lahir kemanusiaannya itu menurut tradisi menurut hukum Taurat ya di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari Kenapa seorang kau perempuan kepada hukum Taurat. saya nggak Karena dia bicara dilahirkan. hukum Taurat, Iya, itu nggak bicara hukum Taurat. Iya. Yang Itu kan kutanya dilahirkan sama kau, Yerusalem. ada berapa Tuhan di sini? Menurut hukum Taurat di atas itu. Coba baca. Iya. Coba sekali lagi, kau Tidak boleh pasang kau bilang telinga. Taurat Ada yang berapa? itu. Menurut Ada hukum berapa Taurat Musa, Tuhan di sini? mereka membawa dia. Kupingmu dibuka dulu. Itu berbicara tentang kemanusiaannya diserahkan kepada Tuhan. Kemanusiaannya sebagai Iya. manusia dia takluk kepada hukum Taurat. Sekarang aku mau tanya, ada berapa Tuhan di sini? Tadi Baca di ada atas. Tuhan yang Jangan cuy, ada lahir yang ada Tuhan yang dilahirkan. Satu. Tuhan yang dilahirkan tadi dibawa lagi kepada Tuhan. Ya, jadi kan begini. Ada berapa Tuhan? Coba itu kalau
Kalau ingin belajar, Cup, hatimu harus tenang. Jangan kayak kerasukan tuh, Cup. Saya akan bilang, ini berbicara ketika dia menjadi manusia, dia diserahkan. Hibur diri kau. Nggak bisa jawab nih. Hibur diri. Jawabannya enggak jelas sekali. Iya. Kenapa kau turunin dia? Kenapa kau turunin? Selamat malam. Malam. Kamu silakan dulu, Pak. Iya, kenapa kau turunin? Itu lagi dijelaskan karena itu ada berhubungan dengan hukum Taurat, itu dijelaskan seperti itu. Kau jangan Yang saya tanya, yang saya tanya itu masalah Tuhan, bukan hukum Taurat. Makanya nyambung. Tapi di ayat itu lagi dijelaskan seperti itu. Tapi kau tidak mau. Yang saya tanya HP, dia jelaskan pulpen. Makanya kau kasih untuk orang jelaskan karena ayat itu berhubungannya lagi dijelaskan tentang hukum Taurat karena sesuai dengan tradisi Yahudi memang harus seperti itu, makanya dia diserahkan. Tapi kau aja lanjutkan, Pak. Silakan buka kameramu. Wah, tidak perlu. Tidak perlu, nanti kami jelaskan juga kamu mau. Oh ya udah. Ya udah, turun dulu ya. Yang kita tanya ada berapa Tuhan? Kan kayak gitu. Hukum Taurat apa? Yang ditanya ada berapa Tuhan? Karena ada Tuhan yang lahir, dilahirkan Maria, ada yang lahir tadi dibawa ke Tuhan lagi. Yang saya tanya ada berapa Tuhan? Bukan masalah hukum Taurat yang saya baca, berhubungan itu masalah dengan hukum Taurat. Saya pun tahu, ya tahu gitu. Masalah pentahiran, adat istiadat Yahudi, tahu saya. Ya cerita itu. Yang saya tanya itu bukan adat istiadatnya, ya bukan hukum Tauratnya. Yang saya tanyakan ada berapa Tuhan, paham? Iya, dari tadi. Bergabung. Halo, selamat malam. Halo, Bang Kristen, Bang. Open cam dulu lah, Bang. Bang Farel, silakan di open cam dulu, Bang. Gelap ini, Bang, gelap. Oh, gelap. Ya udah, turun dulu ya. Nanti kalau udah terang naik lagi ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Islam, Pak? Udah. Islam. Iya. Iya, dan kasih kendor, Tat. Kasih kendor. Oke. Baik. Semangat. Semangat. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Mana tadi? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Ustaz. Ada yang mau disampaikan? Gas terus, Ustaz. Gas terus. Kalau bila perlu injak kepalanya, Ustaz.
Iya, 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 iya. Semangat Tat, terus semangat Tat. Oke, Ya, nanti turunnya aja Tat, nanti saya menyimak dari bawah aja Tat. Kalau bisa Baik, diinjak aja oke. kepalanya Tat. Oh, iya, 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 iya. Aduh, 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 aduh. Sabar ya. Mana tadi meta, meta. Saya dari Selamat tadi, malam. saya dari tadi sakit perut Ustadz, dari pertama masuk ini Ustadz, sakit perut Ustadz. lanjut Ustadz. Kenapa kau bang? Yang jelas dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ustadz PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ini mau disampaikan. Ya. Bentar. Muslim ya. Bentar bang. Ya. Selamat malam Pak Ustadz. Dingin. Bang, Lagi bang Olong. Ya, gini, Ustaz. Saya pikir ke siapa tadi? Enggak. Ini saya pakai akun ini biar tidak banyak yang nonton dari akun saya, apalagi orang kampung sini. Iya. Ada yang minta nomor MT kemarin, saya lupa nomor MT bang. Coba di WA saya. Itu saya WA sampai sekarang buka-buka, udah berbulan-bulan. Mama pun udah WA nggak dibaca-baca katanya. Pusing saya lihat WA itu, langsung ada semutnya otak saya lihat WA itu. Iya, banyak kali chatnya masuk. Oke, gini Ustaz. Kita langsung ke poinnya aja ya. Yang kemarin yang saya omongin masalah beres saya, yang saya bilang dia mau mualaf, cuma saya takut mualafkan dia di kampung ini, sehingga saya suruh di luar. Tanggal berapa? Alhamdulillah tanggal 6 bulan 1 dia sudah mualaf dan semua bukti video, sampai dia pun berapa adik itu Boru Jawa dia jemput, nikahnya pun ditunjukkan semua, ada videonya lengkap semua. Alhamdulillah saya senang banget gitu loh Ustaz. Jadi dia kan kemarin saya sampaikan juga kepada teman-teman, ini ada 3 orang, cuman yang 2 lagi masih dikerinci. Cuman saya dengar kabarnya pun mereka udah mualaf juga, sehingga mereka ini datang ke sini. Tadi saya dari rumah Bere ini, orang tuanya pun saya lihat jadi sakit karena mungkin ya karena inilah, tapi hal biasa lah menghadapi itu keluarganya gitu. Jadi dia datang mengatakan tulang, saya masuk Islam sudah ada bukti semua. Di waktu dia syahadat sampai dia menikah pun ada bukti semua. Dan dia meminta hak dia, dalam arti contoh buku panduan belajar dia segala macam, seperti yang dijanjikan oleh Bang Iqbal sama saya ya, dijanjikan sama saya, teman nanti dikasih semua, buku Al-Qur'annya, semualah segala sesuatunya untuk dipelajari, dan sertifikatnya akan dikeluarkan. Tapi dikarenakan sekarang Bang Iqbal sudah nggak pernah live lagi, jadi jangan dilepas, dibimbing ya. Dan saya meminta contoh sertifikat dia, karena Ustadz tadi pernah bilang sama saya pun sudah bisa buat sertifikat di Muslim.
Ya saya minta ya langsunglah berbicara dengan beliau, inilah orangnya. Nah, kata suka sini kau tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Ya saya udah mualaf kan juga tanggal 6 kemarin. Udah dibawa Bang Holong gitu. Ya. Oh, bukan dibilang boleh apa itu? Oh Iya belum. iya Pak Ustadz. Iya. Gini ya teman-teman semuanya. Saya sebenarnya sih Bang Holong gini. Sebenarnya antum mau kemana sih setelah ini? Ini pertanyaan ke siapa nih Pak Ustadz? Ke Bang Holongnya aja jawab. Maaf. Bisa bilang aku yang jawab, nggak ngerti kau. Maksudnya, Tat, Ini mau kemana rencananya? ada rencananya Ustadz ya gini ya. Yang pertama tuh Ustadz tahu sendirilah keadaan di sini, kondisi di sini kan gitu. Yang tidak memungkinkan mendapatkan suatu contoh lah, Quran, buku panduan Itu sholat. nanti dibantu, pasti dibantu. Itu dibantu. Dari yayasan saya pun akan bantu nanti. Nah, sertifikat dia gitu kan. Dia pun semalam kan. Dia pun semalam udah dipindah dari rumah orang tuanya ke tempat rumah kosong di sini. Ada sehingga Nembur itu pun jadi sakit. Kan gitu. Tadi aku dari rumah Nembur itu Saat ini lari dari kampung nginap di sini gitu. bukan, ini tadi saya kan dia kan menuntut yang pernah saya janjikan. Ustadz. Dikarenakan karena omongan Bang Iqbal, nanti mereka berempat itu semua contoh bukunya apanya semua akan dibantu gitu kan untuk belajar kan gitu. Ya udah kayak gini. Teman-teman semuanya ya, kalau teman-teman mau ya membantu, kita open donasi buat mereka gitu ya. Terserah mau langsung ke mereka atau melalui yayasan saya atau gimana, Pak? Tapi maaf Ustaz, nanti jadi salah paham. Kamu nggak suka lagi salah pemahaman waktu seperti Bang Iqbal. Jangan kayak gitu. Gini, maaf. Ini yang datang sekarang ini satu orang. Ini kan ada 3 orang. Tapi yang 2 orang lagi baru konfirmasi, saya telepon, baru konfirmasi. Saya bilang kalau kalian memang betul datang ke tempat aku nanti, bawakan bukti-bukti seperti Derek ini kan dibawakan. Mana videonya? Buka. Waktu dia syahadat, waktu dia nikah itu kan ada semua bukti-buktinya. Iya, Jadi Bang, bisa nggak cari di mualaf center terdekat di situ gitu loh? mana ada Ustaz? Abang Itu mana yang ya tempat di sekarang sini ini? Ustaz. Kalau alamatnya Ustaz di Peranap di Simpang Lubukandis. Dari kota itu Sumatera? sekitar 43 km. 43 km. Sumatera Utara, Di Riau, Pekanbaru. Riau. Ya teman-teman yang di Riau kalau bisa dibantu gitu. Gak apa-apa Bang, nanti gak apa-apa. Nanti saya carikan buat mereka gitu agar mereka bisa beli sajadah, baju busana muslim dari yayasan saya, bisa, boleh silahkan nanti. Nanti saya donasikan. Konfirmasi nomor 2 lagi Ustaz. Konfirmasi nomor 2. Besok kan Jumat nih, Jumat. Ya kan? Mungkin kami keluar ke kota ya, mungkin ya harus subuh lah biar sampai sekitar jam 10 atau jam 11 nanti di ya kan? Gini, coba ke tempat Ustadz Abdul Somad, betul? Ustaz Abdul Somad. Ya Ustaz, kita harus bermalam-malam lah Ustaz baru nyampe. Oh, jauh ya. Kami di Lubukandisnya, di Lubukandis. Jadi gini, besok 2 orang saya akan arahkan ke kota, ke masjid apa ya, ada sih tadi saya kirim 4 foto ke situ. Yang saya minta bimbingan daripada guru-guru saya di Komal lah, contoh. Saya Bang,
Saya itu heran dengan kampung abang gitu loh. Kita. Iya 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 iya. Iya. Nah gitu ya. Yalah, kalau Tapi ya gini Ustaz. Alhamdulillah ya kan mereka ini kan betul-betul ternyata bukan contohnya mereka bohongin aku. Cuma udah ada bukti-bukti. Kita pun sudah. Nah, nanti saya kirim ke sama Ustaz semua buktinya dari WhatsApp. Kayak gitu. Besok yang 2 orang itu maksud saya bimbing lah Ustaz besok. Ya, besok pas saya telepon tolong. Sertifikatnya enggak keluar. Nggak ada sertifikat dia keluar. Sertifikat saya bisa keluarin sertifikat sama saya. Sertifikat mualaf dari yayasan saya. Ya, tapi katanya diganti nama siapa Muhammad Doni. Muhammad Doni. Oh ya udah, kalau gitu nanti kita bicara di WA aja kalau gitu Bang Holong. Kalau untuk masalah iya. lanjutannya. Ya, gitu. Jadi tadi saya memang mau ke tempat-tempat yang lain. Makanya saya lihat kayak kurang akurat gitu ya. Makanya saya memang maaf belum ganggu Ustadz. Saya naikkan ke sini aja biar lebih abdol gitu maksud menurut saya kan. Lebih abdol. Iya 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 iya. Gitu loh. Lebih abdol. Oke, ya. Nanti ke WA. Enggak apa-apa, Bang. Iya, Nanti pakai rekening Abang atau rekening saya? Terserah Ustadz, terserah. Kalau aku nggak mau lagi kalau itu bilang Ustadz rekening saya. Kayak ini aja dah. Nanti saya kemarin. Enggak, maksudnya ke rekening saya kayak itu bakal masuk ke yayasan masalahnya gitu. Ada pertanggungjawaban di situ. Jadi harus ada rinciannya nanti. Oh, yang ke mana aja pun terserah lah Ustadz. Aku pun ya ikut aja lah. Oh gitu. Baiklah, oke. Bang Holong kalau kayak gitu. Kalau bisa saya lanjut diskusi dulu ya Bang. Oke. Oke, lanjutin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan selalu lari-larian. Nah, Bang Holong itu dari dulu ada yang kurang mengenakan di kampungnya kemarin saya dengar juga gitu. Habis itu berapa kali saya dengar kayak gitu. Pokoknya kalau ada orang yang mau mualaf di kampung itu udah harus keluar kampung dulu. Kita naikin yang lain. Kita nanti ya teman-teman sama-sama ya membelikan baju busana muslim mereka, alat sholat mereka ya kayak gitu. Nanti kita open donasi ya untuk mereka. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Anda Kristen atau Islam, Bang? Saya Kristen, Bang. Boleh kita diskusi, silakan. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Enggak, Bang. Saya enggak mau diskusi, Bang. Enggak mau diskusi, kenapa kau naik? Begini, Bang. Iya, alasannya. Agama itu kita beda, Bang. Beda keyakinan, Bang. Halo? Kecuali kalau abang pendeta baru aku bisa debat agama, Bang. Ya iya, saya pendeta memang. Hah? Saya memang pendeta. Abang ini kan ustadz kan? Pendeta saya ini. Abang kan ilmunya di Muslim, Bang, bukan di Kristen. Iya, pendeta, pendekar tauhid. Oh, saya pendeta juga. Pendeta.
Iya, bukan pendekar mata kaki. Pendekar tauhid, pendeta juga saya. Gini ya bang, percuma bang diskusi. Percuma kita diskusi bang. Soalnya ajaran kita beda bang. Nggak ada ketemunya bang. Nggak ada ketemu. Iya. Kalau menurut abang kan Muslim itu yang paling menang. Nggak ada kalau menang. Nggak ada yang menang. Ini, bang. Waduh. Ya memang kita berdiskusi itu untuk melatih kecakapan, terus juga menambah wawasan. Bukan bab agama bang. Kan banyak ilmu yang lain bang. Ya banyak, termasuk agama. Iya. Kenapa harus agama bang? Ya pilihlah sukamu. Kalau kamu nggak suka agama, wawasan yang lain lah ambil. Atau agama yang paling laris bang ya? Agama paling laris kayaknya enggak deh. Agama yang paling laris jualan ini bang. Kayak abang ini. Karena agama itu bukan alat jual. Ya. Kalau untuk melatih komunikasi selalu agama. Coba. Gini aja. Kau mau diskusi nggak? Kalau diskusi saya bawa judul nih. Enggak bang, gini ya bang. Kalau soal agama itu bang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah itu bang. Abang tahu kan di Indonesia ini kita bebas pilih agama ini bang. Iya, itu kan Islam, pendapat Anda silahkan. Saya enggak. Silahkan itu pendapat Iya. Anda, kata saya dari tadi bang. Ya, dengarkan. Makanya itu bang. Makanya. Percuma kita diskusi tentang agama bang. Sebenarnya Ya udah. kalian ini kan apologet ini kan cuma cari koin di TikTok ini bang. Cari koin. Cari koin teman-teman. Cari koin ya. Ujung-ujungnya nanti kan cari. Baik, turun dulu bang ya. Tanya Edis aja kalau kayak gitu ya. Edis TV itu cari koin. Ini tarap mereka. Halo, selamat malam. Pernah jalan. Selamat malam. Pagi tiap pak kabar dulu di kodon apa pun. Asing tahu, wajar. Tapi itu wajar dia ya kan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silahkan teh. Ketemu lagi. Ongkem aku lah. Gak bakalan takut aku ongkem bang. Santai aja. Republik Indonesia ini, Republik kita. Republik kita. Jangan keluyuran tiap malam kamu bang. Iya Pak. Belum Pak Ustadz. Kalau kita lagi bahas muming, kita harus ngopi dulu Pak Ustadz, biar mantap itu mata. Ya. Pak Ustadz, mau tanya nih ke Pak Ustadz, kira-kira ayam kambing itu muslim atau enggak Pak Ustadz? Pertanyaan apa itu? Iya. Soalnya udah banyak apa ustaz-ustaz baru bilang mau kambing pun ikut jadi mau Islam Pak Ustaz. Gimana tanggapan Pak Ustaz? Aduh, orang yang berakal sehat
itu orang yang beragama, kan kayak gitu. Kalau hewan, mana punya agama hewan? Yang gitulah Pak Ustadz. Ini ada Tapi apa kalau- videonya bersiuran Pak Iya, gini. Ustadz Gini. Enggak. Gak usah ketawa-ketawa, Bang. Ya, gak usah tampilin video. Kalau hewan Anda bandingin dengan manusia nggak cocok, Bang. Jadi gimana? Apa dalil mereka itu Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz lah. Yang penting Nanti kalau saya yang penting ada nggak gitu pertanyaannya? Nggak faedah kali itu pertanyaan. iya mau pengen tahu. Soalnya di agama kami nggak ada kambing yang Kristen Pak Ustadz. Yang ada ajaran Pak Ustadz. Tapi kalau kami di Kristen kan aku pun bingung. Itu makanan itu. Aduh. Aduh, kira-kira kalau ada yang ngomong kayak gitu salah nggak Pak Ustadz ya? Atau memang ada apa dalilnya Pak Ustadz? Saya mau tanya juga, pengen tahu aja sih. Bukan untuk mengapakan ya Pak Ustadz, apa namanya, menjelekkan Bang, ajaran Pak Ustadz. Bukan, Bang, bukan. coba lihat. Ini kambing mau dibaptis. Kambing mau dibaptis. Ya, mau dia. Kambing aja kagak mau jadi Kristen dia. Tuh, kambing. Ngamuk kambing. Aduh. Kan itu Pak Ustadz, salah. Iya. Itu mau dikasih apa namanya wajar. itu Pak Ustadz? Wah, ini bentar. Maksudnya Di Kristen di gereja dibawa lo ayam, dibawa babi, dibawa bebek, tapi itu hasil ternak untuk dijadikan untuk apa tuh namanya ya, persembahan ya. Persembahan contohnya gini untuk di kalau gimana kalau ibaratnya apa tuh namanya poster ya apa? dijual tapi untuk digunakan untuk kegiatan ibadah apa namanya itu Pak Ustadz ya? Mana saya tahu. Gimana kalau Jadi apa kalau- namanya kalau rumah jadi kalau itu kau Pak Ustadz, nanya, tapi untuk dilelang Pak Ustadz. Kalau kau mengetawain ada kambing muslim gitu. Ini kambing dibaptis nggak mau. Bukan dibaptis itu tuh. Nggak ada. Kambing mau dibaptis nggak mau kambing. Apa kata kambing ini? Kalau di daerah aku makan itu Pak Ustadz. Kabur loh kambingnya teman-teman. Heran saya mau dibaptis di gereja kambingnya. Takut dia mau dimualafkan itu Pak Ustadz. Aduh. Aduh. Tapi kira-kira Pak Ustadz tanpa menjatuhkan ajaran Pak Ustadz ya, saya mau tanya juga, sebenarnya di ajaran Pak Ustadz ada nggak itu kambing Apa itu? Kristen, kambing Islam, ayam Islam? Ya semua ciptaan itu adalah milik Allah gitu bang. Mungkin kayak gini, ciptaan yang lain seperti hewan itu dia mengetahui siapa Tuhannya gitu. Tapi kalau disebut dia itu Islam, kagak. Islam itu agama. Kalau mereka itu disebut mengetahui Tuhannya, iya pasti hewan itu mengetahui Tuhannya. Itu ada. Tapi kalau nggak dikatakan ya sampai yang kayak tadi kata Anda, udahlah yang ngibul-ngibul tuh nggak usah Anda bawa kepada saya. Berarti ibaratnya itu acara ngebol ya Pak Ustadz ya, yang berseliweran itu ya Pak Ustadz. Iya. Makanya pun ibaratnya terkadang juga logika saya nggak masuk. Masa semua dijadi diskusi itu mau belajar apa, kalau ibaratnya nggak ada di saya apa kebaikannya gitu, bukan untuk mau mencibir ya Pak Ustadz. Jangan salah artikan, saya tidak suka yang seperti mencibir. Kalau ibaratnya nggak sesuai dengan apa saya, ya udah, ngapain saya paksakan. Bang, saya boleh tanya nggak? Apa tuh Bang? Pak Ustadz? Tapi pakai ayat Bible nih ya. Nggak apa-apa. Anda ada Bible nggak di situ? Ada Pak Ustadz. Ini di HP nih. Oh,
Di HP. Oke, coba buka Markus 16 nomor 15. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ya, nomor 15. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang saya mau tanya, nginjilin buaya kayak gimana? Itulah lagi tempat. Makanya nginjilin buaya kayak gimana? Itu terus nginjilin kuntilanak pocong kayak gimana? Nggak rasional juga, Ustaz, gimana? Iya. Saya tanya dulu sama Anda, ya, buaya makhluk atau bukan? Akal atau yang buas? Ini kan ada perintah dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Cara nginjilin buaya kayak gimana? Kurasa maksudnya makhluk yang tidak percaya dengan Kristus itu, Ustaz. Masa juga ikan yang ada tadi imbang jadinya kita nanti, Pak Ustaz. Jadi ikan Muslim, bebek Islam, kambing Islam. Jadi imbang jadinya, Pak Ustaz. Jadinya yang rasional aja lah, Pak Ustaz. Masa semua makhluk diapain? Tidak, bukan gitu maksudnya, Pak Ustaz. Lah kan perintahnya kayak gitu, kitab kau itu. Yang punya akal aja lah, Pak Yang Ustaz. perintahin. Ustaz. Abang, Kayak- udah ada yang lain nggak? Kalau nggak ada yang lain saya Ada naikin mau yang di bawah. kutanya ini, ada mau kutanya ini, Pak Ustaz. Apa pula kau nanya apa pula? Ini anakku adalah Tuhanku. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Betul nggak Maria itu menyembah Yesus? Betul. Jadi Yesus anak durhaka? Balik ke situ lagi. Jadi Yesus anak durhaka gitu. Aduh. Itu bosan katakan gua ya. masa ada itu aja nanti akhirnya kita udah ketemu di tengahnya lagi. Bentar dulu. Jawab dulu, anak durhaka atau enggak dia itu? Namanya juga tuh. Emang Maria itu melakukan hubungan badan enggak? Siapa? Kalau begitu ditanya lagi nanti ujung-ujungnya ditanya lagi siapa ayahnya? Yang namanya ada ayahnya, Nggak perlu. ibunya pasti ada hubungan intim. Betul kan, itu anakku adalah Tuhanku. Itu titipan. Apa utusan? Jadi salah. Anakku adalah Tuhanku, betul enggak? Nggak cocok itu. Anakku adalah Tuhanku. Lah, kan Maria kata kau tadi melahirkan Tuhannya, menyembah dia tuh. Menyembah bayi yang dia lahirkan. Bagaimana? Ini bayi ini anak durhaka atau bukan itu? Bagaimana dengan Ahmad, Pak Ustadz? Kemana-mana kau udah. Saya balikan lagi, samanya itu, Pak Ustadz. Muhammad Jawab dulu lah, kayak gimana? Ibunya enggak? Dituhankan ibunya enggak? Jawab dulu kayak gimana jawabannya tadi? Bang itu, Pak Ustadz. Aduh. Diturunin moderator kan kau, Bang. Ya, ada. Teman-teman semuanya, ya. Tadi yang untuk buat Bang Holong, ya, ya kita open donasi melalui yayasan saya aja biar yayasan
saya biar ada rinciannya kayak gitu ya teman-teman. Nanti kita minta rinciannya sama mereka apa yang dibeli kan nanti ya kayak gitu. Oke teman-teman, kita open donasi aja ya buat mereka. Sekitar 5 menit ya. Nih 920 untuk Bang Holong tadi ya, sama teman-teman mualafnya tadi. Oke, nih ya. Teman-teman ya, saya kasih waktu di scan dulu. Dah. Oke, nih ke Bank Syariah Indonesia 733 920 7757. Oke ya. Oke. Kalau kurang mungkin saya yang tambahin teman-teman, nggak apa-apa. Kan mereka ada 5 tuh baju busana muslimnya. Nah tuh. Dah. Virusnya. Ini di screen. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Anda gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya, itu buat Bang Holong nanti ya, kita akan belikan alat-alat beliau, Quran, baju sana muslim dan semuanya buat kawan-kawan mualaf yang di sana untuk beribadah. Nomor konfirmasi ya, betul. Nomor konfirmasi nih. Caranya bawah pencet 0811 5150. Tuh nomor konfirmasinya 0811 5150. Atau halo, selamat malam. Selamat malam. Tidur ini. Halo, selamat malam.
先本来在等不一定也念中央讲来的那哈哇。Sing salawat. Sing salawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Yang mau disampaikan? Gimana punya kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan Pak Ustadz. Ada yang disampaikan bang? Enggak, cuman ngasih kabar aja, beli kesehatan, mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki Pak Ustadz. Oke. Ada lagi, soalnya kita mau naikkan kawan Kristen sekarang. Oh, kawan Kristen, iya. Saya agama Islam, maaf Pak Ustadz. Iya. Gak apa-apa. Oke. Kita turunkan dulu, ganti dengan Kristen ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema. Bentar, temanya salah iya. Sabar. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Aduh, berdia. Dari rekening yayasan saat ini masuk 1.500.000 ya buat Bang Holong tadi. Nah. Halo Pak Dehe. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Masih belum bisa open, kenapa pula? Belum ada. Kenapa? Belum ada izin dari Romawi. Pantes mak, teman-teman kemarin kan udah dibilang ya sampai 1.000 gitu yang ikuti pada baru diizinkan tentara Romawi buat lab gitu. Iya betul Pak Ustadz, belum bisa. Harus 1.000 sekarang memang. Iya, tapi belum bisa juga kayaknya kalau 1.000. Belum ada izin dari Romawi. Ada. Kira-kira apa deh? Pak Dehe? Iya Pak. Akun yang lain sudah sembuh? Belum, baru besok sembuh satu, besok pagi. Waduh. Iya. Tapi besok saya tidak, saya datangin dulu. Oke, nggak apa-apa Pak. Terus naik nih, tujuannya apa tadi? Kalau follow, teman-teman udah bantu follow tuh sampai 1.000 lebih. Iya betul, kangen sama Pak Ustadz dan juga kepada para penonton semua. Iya, kangen sama saya kata Pak Dehe. Karena banyak open masih ngeyel Pak Ustadz, jadi belum kita obatin.
Iya. Belum diobati. Iya betul. Nantilah. Semoga cepat waras. Iya. Saya nggak lama Pak Ustaz, nggak enak juga saya nggak bisa on cam ini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah support gitu buat Pak Dehem menggilas abis ajaran Paulus kan gitu ya. Iya betul Pak Ustaz, betul. Oke. Izin turun ya Pak Ustaz ya. Baik, Pak Dehem. Iya. Terima kasih silaturahimnya ya Pak ya. Iya. Selamat malam. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat malam. Sama-sama. Iya, saya di bawah saja. Saya nonton aja saya. Baik. Nah. Baik.